Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i was sholihin aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa dzawil huquqi alaina wa alim ajma'in, thumma ila arwahi amwati hadhil baladati minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wa nakhussu khususan ila ruhi Syekh Muhammad bin Muhammad Dawud Aswan Haji wa Syekh Maimun Zubair wa Syekh Zubair Dahlan wa Syekh Mutamakin wa Syekh Saridin wa Syekh Wanar wa Syekh Mansur wa Syekh Arwan Amin Said wa Syekh Turahina Juhri wa Binabi Abdul Khaliq wa furu'ihim wa usulihim wal muntasibina ilaihim fi jami' aqtaril ardi innallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim barakatihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Isim-isim yang dibaca rafa itu ada 7. Minggu lalu sudah saya terangkan. Yang pertama ada fa'il. Definisi dari fa'il itu sendiri adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'ilnya, atau isim yang dibaca rafa yang didahului oleh fi'ilnya. Sama saja ya. Yang penting fa'il itu jatuh setelah fi'il. Seperti lafal koma zaidun atau yakumu amrun. Koma itu fi'il madhi, zaidun adalah fa'ilnya. Jadi lafal zaidun jatuh setelah koma. Atau yakumu amrun, yakumu itu fi'il mudhari' tepatnya, dan amrun adalah fa'ilnya. Di mana amrun sebagai fa'il jatuh setelah yakumu. Di kitab Ajurumiyah sampean semua, fa'il dibagi 2. Ada fa'il isim dzohir dan fa'il isim dhamir. Apa itu fa'il isim dzohir? Fa'il isim dzohir adalah fa'il yang berupa isim yang nampak. Jadi bukan berupa kata ganti, itu adalah dzohir. Sedangkan yang dhamir atau fa'il isim dhamir adalah fa'il yang berupa kata ganti. Jadi isim dibagi 2, ada dzohir dan ada dhamir. Seperti lafal zaidun, amrun, kitabun, kolamun itu adalah isim dzohir. Isim yang dengan lafal zaidun itu ada sosok Zaid di sana. Berbeda dengan isim dhamir anta atau ana. Jadi kalau ana itu adalah lafal yang menggantikan saya. Saya adalah Fattah ya. Nama saya Fattah. Ketika saya bilang ana, nah lafal ana ini menggantikan
sosok saya. Atau orang ketiga itu disebut huwa. Nah, huwa itu adalah isim dhamir. Dia, kamu, mereka, kita itu disebut isim dhamir. Dia bahasa Arabnya adalah huwa, isim dhamir. Kamu berarti anta, isim dhamir juga. Mereka berarti hum atau hunna, itu disebut isim dhamir. Kita, nahnu juga disebut isim dhamir. Jadi isim selain kata ganti itu disebut dhohir. Kalau kata ganti itu sendiri, dia, kamu, mereka, kita, itu disebut isim dhamir. Nah, fa'il dibagi dua, ada yang terbentuk dari isim dhohir dan ada yang terbentuk dari isim dhamir. Contoh dari fa'il isim dhohir, koma zaitun. Koma itu fi'il madhi. Fa'ilnya contohnya adalah zaitun. Nah, zaitun di situ jatuh setelah fi'il, makanya ini sesuai dengan definisi fa'il. Koma fi'il madhi, zaitun adalah fa'il. Dibaca rofa dengan alamat dhammah karena zaitun adalah isim mufrad. Kemudian ada yakumu zaitun. Yakumu fi'il mudhari'. Dibaca rofa karena tidak ada amil nawasib dan tidak ada amil jawazim. Jadi dia fi'il mudhari' yang original. Ada zaitun, itu adalah fa'ilnya zaitun, dibaca rofa dan dialamati dhammah. Alasannya sama seperti contoh yang pertama, karena isim mufrad. Koma az-zaitani, koma fi'il madhi. Az-zaitani adalah fa'ilnya, dibaca rofa az-zaitani, tapi dengan menggunakan alamat alif. Rofanya ditandai dengan alif. Zaitani itu alifnya ya, sebagai ganti dari dhammah. Karena az-zaitani adalah isim tasniyah. Di sini kita menemukan satu hukum bahwasanya ketika fa'il berupa dua orang, yaitu az-zaitani ya contohnya, maka fi'ilnya tidak harus berubah dari bentuk mufradnya. Kemudian ada lafal yakumu az-zaitani. Fi'il mudhari' yakumu az-zaitani, fa'il dibaca rofa dengan alamat alif karena isim tasniyah. Terus ada koma az-zaituna, koma fi'il madhi. Az-zaituna karena apa? Az-zaituna itu adalah jamak mudzakkar dengan alamat wawu, az-zaituna. Jadi hukum dari contoh ini, fi'il tetap masih menggunakan bentuk mufrad walaupun fa'ilnya berupa jamak atau banyak. Yakumu az-zaituna. Yakumu az-zaituna. Yakumu fi'il mudhari', az-zaituna fa'il dari fi'il mudhari'. Lagi ngadeg sapa az-zaituna zaid akeh. Koma ar-rijalu. Koma fi'il madhi, ar-rijalu sebagai fa'il dari koma. Ar-rijalu ini dibaca rofa sebagai fa'il dengan alamat dhammah. Dhammah biasa karena dia jamak taksir. Ar-rijalu itu jamak taksir, artinya banyak laki-laki atau laki-laki banyak. Yakumu ar-rijalu sama dengan sebelumnya, yakumu fi'il mudhari', ar-rijalu fa'ilnya. Dibaca rofa dengan alamat dhammah karena dia jamak taksir. Qomat hindun. Nah, qomat fi'il madhi. Hindun adalah fa'ilnya dari fi'il madhi. Karena fa'ilnya berupa lafal yang menunjukkan atau isim yang menunjukkan mana perempuan, hindun, maka konsekuensinya adalah fi'ilnya harus diberi tanda taknis. Harus diberi tanda taknis berupa taknis, itu qomat. Asalnya kan koma, terus kemudian ditambahi taknis yang as-sakinah, taknis yang mati. Takumu hindun. Takumu fi'il mudhari', hindun fa'ilnya.
dibaca rofa hindun. Nah, fi'il mudhari'nya tidak lagi yakumu, tidak lagi menggunakan ya. Karena fa'ilnya ta'nis atau karena fa'ilnya berupa isim yang menunjukkan perempuan. Jadi konsekuensinya adalah fi'il mudhari' yang asalnya yakumu diganti takumu dengan ta untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya adalah perempuan. Qomat al-hinda nih. Ini sama, qomat fi'il madhi diberi alamat tak ta'nis atau ditambahi tak ta'nis karena fa'ilnya perempuan. Al-hindani perempuan 2. Wes ngadeg sapa al-hindani hindun loro. Takumu lagi ngadeg sapa al-hindani hindun loro. Takumu fi'il mudhari', al-hindani fa'ilnya. Alamat rofa'nya adalah alif. Qomat al-hindatu. Qomat fi'il madhi, al-hindatu pira-pira hindun akeh. Ini fa'il dengan alamat dhammah. Al-hindatu itu adalah bentuk dari jam. Terus ada takumu al-hindatu. Takumu fi'il mudhari' dengan huruf mudhari'ah ta. Al-hindatu fa'ilnya menggunakan alamat dhammah rofa. Dibaca rofa dengan alamat dhammah karena jamak muannas salim. Qomat al-hunudu. Qomat fi'il madhi yang ditambahi tak ta'nis karena fa'ilnya adalah al-hunudu. Al-hunudu sebagai fa'ilnya qomat dibaca rofa karena dengan alamat dhammah karena al-hunudu adalah jamak taksir al-hunudu. Takumu al-hunudu. Takumu fi'il mudhari' huruf mudhari'ah ta karena fa'ilnya adalah al-hunudu menunjukkan perempuan. Al-hunudu. Sapa al-hunudu jadi fa'ilnya. Al-hunudu fa'il dibaca rofa dengan alamat dhammah karena jamak taksir. Qoma akhuka. Qoma fi'il madhi. Akhuka fa'il dari qoma. Akhuka dibaca rofa dengan alamat wawu. Kenapa alamatnya wawu? Karena akhuka ini termasuk dari asma khomsah. Asma khomsah di bab i'rab dulu alamat rofanya adalah wawu. Yakumu akhuka. Yakumu fi'il mudhari'. Akhuka fa'ilnya dibaca rofa dengan alamat wawu karena asma khomsah. Akhuka termasuk dari asma khomsah. Qoma fi'il madhi. Gulami fa'il. Fa'il dari qoma. Dibaca rofa. Alamatnya tetap dhammah, tapi dhammah yang dikira-kirakan. Karena dhammahnya ini tidak bisa dinampakkan berhubung lafal gulamun ini disambung dengan ya mutakallim. Ya yang memiliki makna milikku. Jadi gulami ini artinya adalah budakku. Budak yang milik saya. Ya-nya ini adalah ya disebut ya mutakallim. Qoma wis ngadeg sapa gulami budak ingsun. Ada lagi yang terakhir adalah yakumu gulami sama. Yakumu fi'il mudhari', gulami adalah fa'ilnya yakumu. Dibaca rofa dengan alamat dhammah yang dikira-kirakan. Yang kedua dari pembagian fa'il adalah fa'il isim dhamir. Fa'il yang menggunakan kata ganti. Kamu, dia, mereka. Contoh yang pertama ada dorobtu. Asalnya adalah doroba disambung dengan lafal tu. Doroba itu adalah fi'il madhi. Taknya adalah dhamir mutakallim atau dhamir yang menggantikan lafal saya itu ya sebagai orang yang berbicara.
tu-nya menjadi fa'ilnya doroba. Kemudian dorobna. Dorobna sama doroba dan disambung dengan na sebagai fa'ilnya. Na ini bisa dimaknai saya, mu'azzam nafsah bahasa Arabnya, atau mutakalim ma'al ghair, orang yang berbicara beserta yang lainnya, atau kita. Bisa dimaknai dorobna itu bisa dimaknai saya sudah memukul, atau kita. Nah, kita itu adalah mutakalim ma'al ghair, orang yang berbicara bersama dengan orang yang lain. Kita sudah memukul. Kemudian ada dorobta. Doroba itu fi'il madhi, kemudian disambung dengan ta, domir mukhotob, atau domir yang menggantikan posisi lafal kamu, ya, memiliki makna kamu. Itu sebagai fa'ilnya. Ada dorobti. Yang ini sama sebagai ta, akan tapi maknanya adalah kamu perempuan. Fi'il madhi doroba dan ti sebagai fa'ilnya kamu perempuan. Ada dorobtuma. Doroba fi'il madhi, tuma kamu 2 orang. Bisa 2 orang laki-laki atau bisa 2 orang perempuan. Atau 2 orang, yang 1 laki-laki, yang 1 perempuan. Itu bisa menggunakan lafal tuma, dorobtuma. Ini sebenarnya bisa dipredeli ya. Lebih dipredeli lagi adalah tak, ini adalah domir mukhotobain. Jadi domirnya itu adalah taknya. Memnya huruf imad dan alifnya adalah huruf yang menunjukkan makna 2, itu alifnya. Dorobtuma. Kemudian ada dorobtum. Untuk fa'il laki-laki banyak yang diajak bicara. I'rabnya doroba fi'il madhi, ya, doroba itu fi'il madhi. Tum sebagai kata ganti dari kalian. Tak itu domirnya, sedangkan mem itu yang menunjukkan jam udzukurnya, menunjukkan jam adzukurnya. Laki-laki banyak itu tersimpan pada memnya. Tum. Kemudian dorobtunna. Ini untuk fa'il berupa perempuan banyak yang diajak bicara. Doroba fi'il madhi, ya. Tunna fa'ilnya. Kalian perempuan banyak. Kita prateli. Tak. Taknya itu adalah fa'ilnya. Mabninya mabni dom. Dibaca domah terus tunna. Nonnya itu apa? Nah, nunnya adalah alamat jamak inas, atau alamat yang menunjukkan bahwasanya domir ini digunakan untuk mu'annas atau perempuan banyak. Nah, itu adalah nunnya. Selanjutnya doroba. Contoh lengkapnya dari lafal doroba ini adalah zaitun doroba. Nah, zaitun kan berada di posisi pertama dan doroba yang kedua. Zaitun ini tidak bisa kamu jadikan fa'il. Zaitun ini posisinya adalah mubtada utawi zaid. Doroba, nah doroba itu khobarnya zaitun atau khobarnya mubtada. Iku dorobang was mukul. Fa'ilnya, nah fa'ilnya ini berupa kata ganti dia, atau jika diperlihatkan adalah huwa. Jadi sekali kita bilang fi'il madhi, contohnya adalah doroba atau koma, maka secara tidak langsung koma atau doroba itu menyimpan makna huwa di dalamnya. Tidak diperlihatkan. Nah, itu yang disebut sebagai domir atau kata ganti yang mustatar atau mustatir. Domir yang tersimpan dalam fi'il madhi.
Nah, ini terwujud dalam fi'il madhi doroba. Kemudian ada lafal dorobat. Dorobat ini sama seperti doroba, hanya saja ditambahi taknis untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya adalah perempuan. Jadi kembalinya itu hiya, satu perempuan. Dorobat wus mukul sopo wedok siji dorobat. Jadi soponya atau fa'ilnya itu nanti berupa satu perempuan. Contohnya adalah Hindun dorobat. Hindun jadi mubtada ya, tidak boleh jadi fa'il. Saya ulangi lagi. Hindun utawi Hindun dorobat iku wis mukul sopo hiya. Nah, hiyanya ini dikembalikan ke lafal Hindun. Terus doroba az-zaitani doroba, contohnya seperti itu. Az-zaitani utawi zaid loro doroba iku wis mukul sapa zaid loro. Az-zaitani adalah mubtada, dibaca rafa dengan tanda-tanda alif. Nah, kenapa alif? Karena dia adalah isim tasniyah. Ada nunnya itu ya biasa, alamat tasniyah memang ada nunnya. Tapi status nun di sini adalah iwat anit tanwin atau gantian dari tanwin. Ketika isim mufrad itu kan zaitun, nah itu ada tanwinnya. Nah itu ketika isim tasniyah, pengganti dari tanwin tersebut adalah nun. Az-zaidani, nunnya itu adalah iwadun anit tanwin. Kemudian ada doroba. Doroba ini fi'il madhi. Ada alifnya. Nah, alif itu apa? Alif itu adalah fa'ilnya. Jadi fa'il di sini adalah itu doroba. Nah, ini contoh alifnya, contoh fa'ilnya itu ya alif itu. Dia alif di sini mabni ala sukun, selalu dibaca sukun. Tidak ada harokatnya. Statusnya dia fa'il. Jadi karena fa'il maka dia dibaca rofa secara menempati tempatnya rofa, yaitu fa'il atau mahal rofa. Jumlah dari fi'il dan fa'il doroba ini menjadi khobarul mubtada. Kemudian juga ada lafal dorobata. Doroba terus dorobata. Ini sama seperti doroba. Alifnya adalah fa'ilnya. Akan tapi ditambah ta karena menunjukkan perempuan. Dorobata. Contoh adalah al-hindani dorobata. Al-hindani mubtada, dibaca rafa dengan alamat alif. Kemudian dorobata, dorobanya fi'il madhi dan alifnya di situ adalah fa'il. Jadi fa'ilnya itu adalah alif. Tak hanya sebagai alamat taknis atau alamat perempuan saja. Nah, jumlah fi'il dan fa'il dari dorobata ini, doroba fi'il, alifnya adalah fa'il, ini menjadi khobarnya mubtada al-hindani. Kemudian ada dorobu ya, fi'il madhi yang diperuntukkan untuk jamak mudzakkar ghaib atau laki-laki, kata ganti dari orang ketiga berupa laki-laki banyak. Seperti contohnya adalah az-zaiduna dorobu. Az-zaiduna ini mubtada, dibaca rofa dengan alamat wawu sebagai ganti dari dhammah. Alamatnya wawu, rofanya alamatnya wawu. Kenapa? Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Nah, nunnya statusnya apa? Nunnya adalah iwat anit tanwin, gantian dari tanwin. Di mana lafal az-zaiduna itu ketika isim mufrad ada tanwinnya zaidun. Nah, tanwinnya ini ketika berubah menjadi jamak mudzakkar salim menjadi az-zaiduna. Tanwinnya berubah menjadi nun. Kemudian ada dorobu. Dorobanya adalah fi'il madhi mabni fathah doroba. Atau fi'il madhi kan selalu, hukum fi'il madhi itu selalu dibaca fathah doroba.
Tetapi karena di sini adalah jamak mudzakkar salim, maka dia fi'il madinya adalah mabni fathah yang dikira-kirakan saja di akhirnya. Kenapa tidak bisa menunjukkan fathah secara sempurna? Karena ada wawu yang menuntut ba untuk dibaca dhammah. Ini disebut dalam bahasa Arabnya adalah istigholul mahal biharokatil munasabah. Tersibukkannya huruf ba dengan harokat yang harus serupa dengan huruf wawu. Karena kan nggak bisa dorobau, ya. Akhirnya harus dorobu karena itu tadi alasannya. Ada huruf wawu yang menuntut ba untuk dibaca dhammah. Wawunya adalah fa'il. Nah, di sini ada fa'il. Wawu adalah fa'il mabni ala sukun. Fa'il dari lafal doroba. Dia selalu dibaca sukun yang bertempat di hukumnya i'rab rafa. Jumlah dari fi'il doroba dan fa'il wawu itu tadi menjadi khobarnya az-zaituna. Kemudian ada lafal terakhir adalah dorobna. Fi'il madi yang digunakan untuk fa'il jamak mu'annas ghaibah atau kata ganti mereka perempuan banyak. Contohnya adalah al-hindatu dorobna. Al-hindatu utawi pira-pira hindun dorobna iku wis mukul sapa al-hindatu. Al-hindatu ini menjadi mubtada dibaca rafa dengan alamat dhammah yang nampak, yaitu tu al-hindatu karena dia jamak muannas salim. Kemudian ada dorobna, doroba fi'il madi. Nonnya ini adalah domir niswah. Domir niswah itu adalah kata ganti perempuan yang menjadi fa'ilnya lafal doroba. Dia mabni fathah, mabni alal fathah, selalu dibaca fathah. Dan hukumnya adalah fi mahalli raf'in. Dia itu menempati tempatnya rofa karena menjadi fa'il. Jumlah dorobna, jumlah fi'il dan fa'il dari doroba dan na ini menjadi khobarnya mubtada. Itu adalah contoh-contoh dari fa'il yang saya ambil dari kitab Mukhtasar Jiddan yang menerangkan tentang kitab sampean yaitu Jurmiyah. Silakan dicatat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.